Terima kasih masih bersama Azul Corner serta narasumber kita Melanie Subono. Pemerintah serius nggak sih ngurusin yang kayak begini? Buruh, nasib anak kecil begitu? Gini loh, kalau buat gue Indonesia itu kan besarnya setengah mati ya. Very multicultural, besar banget, tengahnya tambang banget orang-orangnya kan. Nggak segampang itu juga sih. Makanya untuk ada di pemerintahan, lo harus benar-benar jadi orang yang dedikatif banget. And you really have to cinta sama apa lo mau kerjain. Gak bisa lo ada di sana karena ya kursi gue soalnya jadi pas gue yang dorongnya masuk ke sini. Jadi nggak bisa, lo nggak akan, malah harus benar-benar peduli. Kepedulian itu harus dari lo, bukan karena itu job desk lo. Jadi pemerintah sih sebetulnya masih bisa dimaklumi ya kalau lelet-lelet dikit gitu ya. Dalam beberapa kasus ya, tapi dalam beberapa kasus yang gue lihat juga enggak gitu. Karena gue pernah dengar sendiri salah satu pejabat yang ini tingginya udah kebangetan, jadi gue nggak bisa sebut namanya. Karena setelah itu waktu itu web gue ditutup dan sosmed gue di-froze. Dia jelas ngomong gini, sabar mbak, belum mati ini kok orangnya. Itu gue ngomong soal hukuman mati orang. Jadi dia salah satu tertinggi di Indonesia. Nah itu emang nyebelin ya itu. Itu emang ngeselin. Situ ngehe. Pemakluman terhadap pemerintah ini karena lo ngelihat memang faktanya memang nggak gampang gitu, itu dari mana itu pandangan itu? Apa karena lu cucunya bekas presiden atau pertama karena emang nggak gampang, kedua gue sudah menjadi aktivis dan apapun sendiri gue mau ketemu orang-orang kita kan emang agak sulit-sulit gampang ya. Yaitu nilai dableknya orang kita kan juga sangat lo mau diajarin sesuatu ke arah lebih baik aja kadang-kadang susahnya setengah mati gitu ya. Emang udah campuran segala sih, kayak gue pernah ditanya waktu itu, kalau lo mau jadi presiden, kalau misalnya itu lo ditunjuk jadi presiden gitu ya, lo mau ngapain? Gue jawabannya sih paling simpel, udah males pusing. Gue pilihin yang menurut gue ya genah lah nih, lumayan deh gue pingin. Misalnya gue nuklir habis, gue mulai dari mana juga udah bingung, soalnya gue kacau. Dan kekacauan itu sekarang disebut budaya. Udah budaya lagi, itu udah kebiasaan. Kita mau kamu kita begini, kalau mana budaya mah tari-tarian sono. Iya kan, jadi ya udah semua, udah chaos, udah jadi nuklir, pilih-pilih dulu, taruh satu pulau, sisanya habisin dulu lah. Kalau tuh hukuman mati juga kan lo tentang. Ya enggak sih, kan nggak mungkin kejadian juga. Sama kayak gue bikin kuis di sosmed Indonesia. Kalau dunia ini adalah Dufan, Indonesia wahana apa? Wahana apa? Apa tuh yang terjun itu? Niagara. Oh gitu. Ya itu yang jawab tuh ribuan, sampai menteri, sampai aktivis jawab. Gue ditanya apa, balada kerang, monyet semua, sama gue-nya udah bener ya. Gue bilang, gitu lenong semuanya. Ya sulit lah. Untuk keseharian yang kita jelas-jelas dirugikan kayak macet, banjir. Itu aja orang kita nggak mau lihat kok, ya gue-nya nggak mau ngantri, ya gue-nya yang buang sampah. Apalagi hal-hal yang gede yang nggak bersinggungan langsung. Susah. Jadi apa yang salah di pemerintahnya yang semua udah salah dan semua benar. Semua udah salah. Rumah harus mengajarkan anaknya, setiap masyarakat harus punya kesadaran, pemerintah juga sadar. Semua termasuk gue gitu. Makanya gue bilang tadi, kenapa bisa sampai begini? Karena salah gue sendiri. Dulu gue banyakan diam. Kenapa gue nggak protes kalau gue ngeliat salah? Kayak gitu. Semua. Monyet-monyet tadi tuh. Jokowi ini masih bisa diandelin nggak sih? Dia sebagai pribadi gue ngandalin, andaikan dia punya suara. Oh, Jokowi itu presiden. Gue kira Mega sama apa lo? Bukan ya? Presiden kita siapa? Gue lupa. Gue lupa presiden kita siapa. Masih Jokowi? Gak tahu. Atau udah ganti? Gak tahu. Gue ngeliatnya sih Mega sama apa lo? Bukan ya? Oke. Gue ngeliat presidennya sih gitu. Bilang dong ke Pak Jokowi. Iya, gue udah pernah bilang kok gitu. Gue gak tahu. Saya pikir Bu Megawati presiden sekarang. Oke. Jadi dia powerless. He's a very nice guy. Gue mencoba menarik mundur juga kayak waktu event sebelum dia jadi apalah semua ini yang dia sebelum bakal ke Jakarta sama Solo, event sebelum itu dia pernah ngusulin di airport tuh di Solo apa di mana gitu aku lupa, bikin dia help desk kecil kalau ada TKI kita pulang ke daerah kita. All those things yang aku coba tarik mundur, aku cari tahu tentang dia dulu bahkan sebelum menjabat, banyak hal bagus. Ya tapi kan kalau dia tidak mengikuti permainan ini mungkin dia juga nggak nyampe sekarang di atas ya, mungkin udah hal yang mesti dia bayar. Kalau dia tidak bisa mengendalikan apa yang Anda sebut dengan Mega dan Palo, artinya kan dia gagal sebagai pemimpin politik. Buat gue kalau ini akan terus berjalan begini ya dia gagal sebagai pemimpin politik. Dia didorong oleh orang yang ambisinya kagak tahu deh apaan gitu. Ya, lu nyesel nggak mendukung dia? Gue mendukung dia karena pilihan yang satu lebih buruk. Andaikan gue waktu itu punya 3 atau 4 pilihan,
Tapi gue tidak pernah jalan sebagai supporter, gue tidak pernah sekalipun ikut kampanye, bahkan sampai segala macam tidak mau karena menurut gue netral. Salam dua jari datang dong. Hah? Salam dua jari datang dong. Enggak. Oh, enggak. Itu gue netral, makanya gue sampai nulis di semua, sorry gue netral, tidak pernah ada sekalipun gue foto dengan salam dua jari atau tidak. Gue orang yang sampai terakhir itu gue netral, tidak datang sekalipun. Karena gue tidak mau, bukan cuma gue tapi followers atau apa terus milih karena ngikut gue dong. Oh ini gue ngikut nih kesini, enggak. Gue netral sampai akhir. Tapi karena pilihannya cuma setan dan lebih setan lagi, gue nggak mau milih yang lebih setan lagi lah. Gue mau milih yang terbaik di antara terburuk kemarin.